sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'd. Segenap jamaah Majlis Ta'lim Al-Hidayah, khusus para ustaz, para hujjaj, para sesepuh dan seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul sama-sama di sini meskipun dalam cuaca yang dingin-dingin empuk. Dingin-dingin kita tetap datang ke sini. Mudah-mudahan langkah kita di sini dinilai ibadah. Amin. Apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita dalam kitab Bidayatul Hidayah terakhir kemarin adalah tentang menjauhi maksiat atau menjauhi larangan-larangan Allah. Sebagaimana kita sudah bahas, agama itu hanya dua bagian ya. Yang pertama yaitu melaksanakan perintah, yang kedua menjauhi larangan. Udah cuma itu doang. Gampang kan ya? Gampang ngomongnya. Ngamalinnya yang susah. Melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan. Nah, bab yang sedang kita bahas ini adalah bab menjauhi larangan-larangan, menjauhi maksiat, menjauhi apa-apa yang Allah tidak ridho apabila kita lakukan. Ini terkait dengan anggota badan kita, terkait dengan seluruh perbuatan kita yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karenanya, di sini Imam Ghazali melanjutkan nasihatnya. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa'lam annaka innama ta'sillaha bi jawarihika wa innama hiya ni'matun minallahi 'alaika wa amanatun ladaika. Ketahuilah bahwasannya engkau mendurhakai Allah dengan anggota badanmu, padahal itu anggota badan nikmatun minallahi 'alaika adalah nikmat dari Allah untukmu, wa amanatun ladaika dan juga amanat untukmu. Fasti'anatuka bi nikmatillahi 'ala ma'siyatihi ghayatul kufrani. Maka minta tolongnya engkau dengan nikmat Allah, minta tolong untuk mendurhakai Allah, itu ghayatul kufrani adalah puncak kekufuran. Wa khiyanatuka fi amanatin, dan berkhianatnya engkau dalam satu amanat, istauda'akallah istauda'ka'ahallahu, yang Allah menitipkannya kepadamu, itu ghayatul tughyani adalah puncak dari pertentangan atau puncak dari merengkel
bertentangan, maksudnya menantang. Ketahuilah bahwasannya kita mendurhakai Allah, umpama contohnya gitu ya, kita mendurhakai Allah, kita melakukan semua yang Allah larang. Ini sebenarnya yang melakukan kan anggota badan kita, padahal anggota badan kita itu adalah nikmat dari Allah. Bagaimana, renungkan sama-sama, bagaimana bisa kok nikmat yang Allah kasih tapi dipakai untuk mendurhakai Allah. Begitu juga amanat yang Allah kasih, tapi amanat ini kita khianati. Ini kan sama aja orang dikasih pemberian, saya ngasih sama Miftah, ini ngasih HP, ternyata itu HP buat selingkuh. Yang diselingkuhin sama yang diselingkuhin itu keluarga saya sendiri misalnya. Nah itu kan namanya goyatul kufur, itu namanya puncak kekufuran. Saya ngasih nikmat atau saya ngasih satu pemberian, tapi pemberian itu digunakan oleh orang yang saya kasih, digunakan untuk menentang saya. Saya kasih Bang Tahir misalnya, ngasih saya apa, golok buat apa, buat korban sebenarnya. Ternyata tuh goloknya buat ngancem Bang Tahir sendiri. Ini namanya goyatul kufur, namanya puncak kekufuran. Demikian juga maksiat. Kita renungkan nasihat Imam Ghazali ini, masa iya kita diberikan anggota badan, nikmat semuanya, tangan bisa untuk pegang Al-Quran, mata bisa untuk baca kitab, kaki bisa melangkah sempurna untuk ke masjid atau ke majelis-majelis. Tapi ini dibalik, dipakai buat apa tangan? Dipakai buat gamparin anak yatim. Padahal anak yatim Allah perintahkan sayangin anak yatim. Ini kaki dipakai bukan buat ke masjid, tapi ke tempat-tempat yang Allah murka. Begitu juga mata dipakai bukan untuk baca kitab, bukan untuk baca Quran, tapi dipakai buat melototin. Melototin apa tahu? Iya, melototin yang Allah nggak ridho pokoknya. Melototin yang Allah tidak ridho. Ini namanya satu pertentangan atau satu tugian itu adalah satu kedurhakaan yang puncak sifatnya banget, pol, dah itu namanya pol, kurang ajarnya, udah pol banget kurang ajarnya menentang Allah. Maka kita renungkan nasihat ini, jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa anggota badan jangan sampai dipakai buat melawan Allah. Begitu juga amanat yang sudah Allah berikan kepada kita berupa anggota badan, ini jangan sampai kita khianati. Karena setiap anggota badan kita ini akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Akan dimintai pertanggungjawaban. Umur berapa? Umur 70. Dipakai buat apa? Masa muda. Semuanya. Kaki buat apa? Kaki dipakai buat jalan ke masjid, ya Allah. Kata kaki, bohong ya Allah. Bukan masjid dia mah. Dia mah kata kaki, bukan masjid saya mah dulu waktu di dunia langkahnya dipakai buat ke bukan ke tempat-tempat yang engkau ridhoi. Ini semua nanti akan menjadi saksi dan memang akan dimintai pertanggungjawaban. Dengan cara ini, dengan cara kita memahami dan yakin betul bahwa setiap anggota badan kita ini adalah titipan Allah, setiap anggota badan kita adalah nikmat dari Allah, maka kita mikir-mikir. Kalau pengen maksiat, kalau pengen menentang Allah, lakukan sesuatu yang Allah larang, kita mikir-mikir. Karena itu namanya sudah pol, kurang ajarnya. Fakullukum ra'in fa'a'duka ra'ayaka, fa'a'duka, maka anggota badanmu ra'ayaka itu adalah suatu yang engkau jaga. Fandur kaifa tar'aha, lihatlah bagaimana engkau menjaga anggota badanmu. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah orang yang wajib menjaga dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari sesuatu yang dijaga. Ra'iyah itu adalah artinya sesuatu yang dijaga. Setiap kita itu adalah orang yang wajib menjaga semuanya. Setiap orang itu pasti menjadi ra'in atau orang yang wajib menjaga. Seorang RT itu ra'in. Seorang RT itu adalah orang yang wajib menjaga warganya.
Demikian juga dalam taraf pemerintahan yang lebih tinggi, seorang presiden itu juga akan diminta pertanggungjawaban dari rakyatnya yang harus dia jaga. Benar atau enggak warganya ini dijamin kesejahteraannya? Benar atau enggak rakyatnya ini dijamin kesejahteraannya? Pemimpin atau imam dimintai pertanggungjawaban, ra'iyah. Makanya dalam bahasa Indonesia kemudian jadi rakyat. Rakyat itu dari sini hadirin, dari hadis Rasulullah, ra'iyah, rakyat. Banyak bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Contohnya ini, rakyat, ra'iyah. Kemudian musyawarah Arab itu. Syawara yusyawiru musyawaratan. Itu namanya ya serapan. Apalagi hikmah itu bahasa Arab juga. Jadi keadilan adil juga bahasa Arab juga kan. Semuanya diambil dari bahasa Arab. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sosial bukan sosial bahasa Inggris. Nah, banyak serapan yang seperti ini. Termasuk dalam ra'iyah. Setiap kita itu adalah orang yang menjaga. Setiap kita adalah orang yang wajib menjaga dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang sesuatu yang wajib kita jaga itu. Setiap orang suami misalnya atau kepala rumah tangga ini akan dimintai pertanggungjawaban tentang gimana ngurusin anak, gimana nasihatin istri, ngarahin semua anggota keluarga. Disuruh pada sholat apa enggak tuh anak-anaknya, disuruh pada puasa apa enggak waktunya Ramadan itu istri dan anak-anaknya ditanyain, itu namanya kepala keluarga. Istri juga begitu saudara, istri juga ra'iyah. Istri itu juga orang yang wajib menjaga harta suaminya, menjaga semua kehormatan suaminya, itu istri. Termasuk apa yang ada di rumah. Makanya kalau bini sendok hilang satu tahu kan ya, itu namanya dia jagain hartanya suaminya, dijaga semuanya karena akan dimintai pertanggungjawaban. Gimana waktu ngurusin rumah, gimana waktu ngurusin anak-anak, itu istri akan dimintai pertanggungjawaban. Begitu juga seorang pembantu misalnya, pembantu juga bertanggung jawab terhadap apa yang dia jaga. Dia harus jaga mobil majikannya, harus jaga taman, udah disiramin atau belum, itu semua ra'in. Pokoknya setiap kita ini adalah orang yang wajib menjaga. Bahkan orang yang hidup sendirian pun ini juga adalah orang yang wajib menjaga setiap anggota badan kita. Anggota badan kita ini adalah sesuatu yang wajib dijaga. Kita adalah ra'in, kita adalah orang yang wajib menjaga warga atau anggota tubuh kita. Tangan kita jaga, mata juga kita jaga, kuping juga kita jaga, semuanya itu akan jadi sesuatu yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Demikian yang namanya hidup. Ya hidup itu ya seperti itu, pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Ada satu syair yang bagus tuh. Walau anna idza mutna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayy walakinna idza mutna bu'ithna wa nus'alu min ba'di an kulli syai'. Kalau mati itu udah begitu aja, mati udah. Kalau mati sekedar mati aja, maka niscaya kematian itu akan jadi istirahat untuk setiap orang. Tapi ternyata setelah kematian kita akan dibangkitkan dan kita akan ditanya tentang semua yang kita perbuat. Jadi kagak bisa istirahat. Artinya makin di kesananya itu perjalanan makin panjang dan juga makin berat, karena akan ada audit, pemeriksaan di sana. Bukan KPK, bukan, lebih-lebih juga bukan polisi yang di sana, lebih-lebih pemeriksaannya. Wa'lam anna jami'a a'dha'ika satashhadu 'alaika fi 'arasatil qiyamah. Ketahuilah bahwa sungguhnya seluruh anggota badanmu akan bersaksi atasmu dalam mahsyar atau dalam pelataran hari kiamat bilisanin talqin dalqin, dengan lisan yang fasih,
ay fasihin, dengan lisan yang fasih, tafdahuka bihi ala ru'usil khalaiqi, yang akan memperburuk engkau dengannya di depan kepala para makhluk, maksudnya di hadapan makhluk. Tahuilah bahwa nanti itu pengadilan terbuka, bukan sidang tertutup, tapi terbuka, semua orang tahu, semua lihat, yang hadir di situ semua tahu bahwa kita sedang diadili, bahwa kita sedang disidang, dan semua akan dijabarkan, semua akan dibeberkan tentang amal-amal kita. Ya kalau jamaah Al-Hidayah amalnya bagus semua kalian. Orang-orang juga pada senang lihatnya, cakep ini mah ngaji terus. Ya di umur buat apa? Buat ngaji, sisanya buat ngaji lagi, ngaji terus, itu enak. Tapi kan kalau waktu yang jelek-jelek, kalau amal yang jelek-jelek kan malu itu di depan seluruh makhluk. Ini sidangnya sidang terbuka, ini akan dipersaksikan, dibuat jadi saksi, maksudnya dipersaksikan, dibuat jadi saksi, bukan lisan tapi anggota badan kita itu jadi saksi. Anggota badan kita akan berbicara, tangan ngomong, mata ngomong, kuping ngomong, mulut justru nggak bisa ngomong di sana. Mulut justru di sana dikunci, nggak bisa ngomong. Yang ngomong anggota-anggota yang lain. Ini mudah saja di sisi Allah untuk membuat berbicara segala anggota badan yang dulunya nggak bicara. Ini sangat mudah di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah, qala Allah Ta'ala, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Ingatlah pada hari menyaksikan atas mereka lisan-lisan mereka. Ingatlah pada hari di mana lisan-lisan mereka menyaksikan perbuatan, maksudnya wa aydihim, dan juga tangan mereka, wa arjuluhum hati mereka, wa arjuluhum kaki mereka, bima kanu ya'malun, menjadi saksi terhadap apa yang dulu mereka pernah lakukan. Ini surat An-Nur. Ini surat yang sering kita baca nih, Yasin. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini nakhtimu, kami tutup, ala afwahihim, mulut-mulut mereka, kami kunci mulut mereka, nggak bisa ngomong pakai lakban atau pakai apa, pokoknya nggak bisa dikunci, nggak bisa ngomong, dikunci. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka menjadi saksi, bima kanu yaksibun, jadi saksi terhadap apa yang dulu mereka perbuat. Anggota badan semuanya ini nanti akan berbicara kecuali mulut. Dalam ayat surat An-Nur dan surat Yasin di sini jelas bahwa lisan, kemudian tangan, kaki ini nanti akan menjadi saksi. Mungkin lisan bisa berkata, mungkin lisan bisa ngomong, tapi kebenaran lisan harus dikonfirm, harus dikuatkan oleh anggota badan. Lisannya dipersilakan oleh Allah buat ngomong, lisannya dipersilakan untuk menjelaskan, saya dulu 70 tahun, 20 tahun saya memang begajulan ya Allah gitu, tapi akhirnya saya taubat. Nanti tunggu dulu, kaki, tangan, kuping bersaksi juga. Emang benar begitu? Kata kakinya, enggak ya Allah, 20 tahun sampai 70 tahun begajulan dia mah. Kata kakinya, emang dia dari awal sampai akhir itu meninggalnya aja di tempat begituan. Naudzubillah. Itu namanya kaki ngomong, tangan ngomong, semua anggota badan yang tadinya nggak bisa ngomong itu jadi ngomong, berbicara kepada Allah. Dan ini sangat mudah. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah di sini karena memang masih dalam sesuatu yang sifatnya mungkinat, kudrah atau kuasa Allah. Allah kan punya sifat qadir. Allah punya sifat qadir, atau kadang-kadang disebut dengan kudrah, kekuasaan Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu qadir, kuasa. Kekuasaan Allah ini meliputi segala mungkinat. Apa itu mungkinat? Mungkinat itu segala sesuatu yang sifatnya mungkin.
dalam akal kita, sebagaimana mungkin pernah saya bahas, dalam akal kita itu akal yang kadang-kadang disebut juga dengan hati, karena kita memahami sesuatu itu dengan akal dan hati. Dalam akal kita itu ada satu pembagian, ada yang disebut dengan wajib akli. Bandingannya wajib akli disebut dengan mustahil akli. Wajib akli itu wajib secara akal. Mustahil akli, mustahil secara akal. Kalau mustahil akli nggak ada selamanya. Tapi kalau wajib akli harus ada. Secara akal harus ada. Dan secara akal harus benar. Contoh wajib akli, wajib secara akal. Yang namanya ibu lahir ngeduluin anaknya, wajib secara akal. Betul nggak Pak? Betul nggak? Ibu lahir ngeduluin akal. Ibu lahir ngeduluin anaknya, wajib nggak? Wajib secara akal. Bandingannya mustahil akli. Apa itu? Anak lahir ngeduluin ibunya. Mana ada? Maka akal bilang mustahil anak lahir ngeduluin ibunya. Wajib anak, wajib ibu lahir ngeduluin anaknya. Ini yang wajib dengan yang mustahil bandingannya. Lagi misalnya naik ke atas, wajib gak Pak? Wajib secara akal. Bandingannya naik ke bawah. Bang, tolongin saya Bang, tolong naik ke bawah ya Bang. Gimana sih itu? Itu mah ya, namanya ya bercanda glok. Naik ke atas wajib. Akal pun bilang itu wajib. Nah akal kemudian bilang mustahil naik ke bawah. Dan yang namanya naik ke bawah atau anak lahir ngeduluin ibunya mustahil. Mustahil itu artinya nggak ada. Bukan nggak mungkin, nggak ada. Kalau nggak mungkin sesuatu yang sifatnya itu nggak akrab aja, nggak mungkin tuh nggak akrab, itu tetap mungkin. Cuma itu tetap itu namanya mustahil itu nggak ada. Kalau nggak mungkin sesuatu yang sifatnya mungkin itu kan bisa iya, bisa nggak, begitu ya, ya. Mungkin itu bisa iya, bisa enggak, terjadi atau tidak terjadi. Kalau ini benar-benar nggak bakal terjadi, itu namanya naik ke bawah, anak lahir dari ibunya mustahil. Termasuk yang selalu diajarkan dan sejak dari awal itu menjadi millah atau menjadi ajaran Allah adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu wajib secara akal. Artinya Tuhan hanya satu, wajib secara akal. Akal kita pasti akan mengingkari, akan bilang mustahil. Mustahil Tuhan dua. Bagaimana pembuktiannya? Kalau dua berarti dia sama-sama butuh. Orang ngurusin langit bumi aja berdua, gimana urusannya Tuhan sih berdua? Emang repot ya? Namanya berdua itu berarti sama-sama saling membantu. Berarti dua-duanya lemah. Berarti Tuhan apa bukan itu? Bukan Tuhan berarti Tuhan wajib satu, mustahil Tuhan lebih dari dua. Ini namanya wajib secara akal, bandingannya mustahil secara akal. Nah di antara dua ini ada wajib akli, ada mustahil akli, ada yang disebut dengan mungkin akli atau kadang-kadang disebut dengan jaiz akli. Jaiz akli boleh secara akal, boleh terjadi, boleh enggak, namanya jaiz akli. Perkara yang sifatnya mungkinat, perkara yang sifatnya mungkin saja, ini ada pada bagian jaiz secara akal. Kita rokok misalnya, rokok itu kebakar, itu nggak wajib, mungkin. Rokok mungkin kebakar dengan api, mungkin. Kemungkinannya gimana? Kemungkinannya besar. Tapi mungkin nggak kebakar, mungkin juga. Tapi kemungkinan kecil. Kadang-kadang yang kemungkinan kecil ini disebut dengan khariq lil adah, atau disebut dengan sesuatu yang di luar kebiasaan, luar adat. Dibakar rokoknya Bang Thohir,
dibakar kagak hidup-hidup. Enggak, ya boro-boro kebakar, gosong aja enggak. Gimana orangnya itu? Rokoknya aja sakti. Enggak kebakar. Ini artinya mungkin cuma jarang terjadi, kemungkinannya kecil, khariqul ada. Itu pernah terjadi, cuma jarang. Seringnya api itu membakar, tapi boleh jadi api itu tidak membakar, namanya mungkin. Mungkin api membakar, mungkin juga tidak. Kenapa demikian? Akal kita selalu merekam, akal kita selalu menyimpan yang banyak atau yang sering terjadi. Namanya kebiasaan. Api ya bakar, api bakar. Kita ngeliat terus ada pakai, ada api pasti ada peristiwa terbakar. Kita ngeliat begitu terus. Tapi ternyata ada sesuatu yang jarang terjadi dan akal kita mengiyakan iya ternyata bisa. Cuma asing begitu aja. Cuma dia asing. Lah iya ya tumben ya, kok bisa ya? Kok bisa begitu ya? Akal kita cuma bilang gitu. Akal kita nggak bilang mustahil, tapi akal kita bilang itu boleh atau jaiz. Mukjizat Nabi Ibrahim misalnya tidak mempan dibakar, ini ada pada bagian mungkin. Mukjizat Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar, ini pada bagian mungkin. Dia bukan sesuatu yang sifatnya wajib, bukan juga mustahil. Jadi kalau saya tanya ke Bapak sekarang, ada orang sholat di atas air, itu wajib akli, mustahil akli, atau jaiz akli? Ada orang sholat di atas air, itu wajib akli, apa mustahil akli, apa jaiz akli? Jaiz akli. Mukjizat, karomah itu adanya pada bagian jaiz akli, suatu yang boleh secara akal boleh, karena itu adalah sesuatu yang sifatnya mungkin bisa terjadi, mungkin bisa enggak. Tapi kemungkinan yang paling besar karena kita sering lihat, namanya orang sholat di air dan tenggelam pasti. Padahal ada juga yang bisa, cuma jarang. Maka sebutannya jangan kita sebut sebagai sesuatu yang mustahil. Sholat di atas air mustahil enggak. Kemudian terbang, manusia terbang, ada orang bisa terbang, mustahil enggak? Bukan mustahil, tapi apa? Di luar kebiasaan, begitu aja. Maka orang-orang kadang sebutnya luar biasa, karena itu sesuatu yang sifatnya jaiz secara akal. Akal mengiyakan, akal berkata bahwa itu boleh terjadi, cuma jarang memang. Termasuk peristiwa di hari kiamat, di mana tangan berbicara menyaksikan perbuatan-perbuatan kita. Tangan dipakai buat buka kitab, dipakai buat ngasih sedekah. Ini semua tangan laporan, tangan ngomong. Ini adalah sesuatu yang sifatnya mungkin. Dan akal kita, harusnya akal kita nih, kalau udah ngaji dan udah yakin ngaji tauhid, akal kita pasti bilang iya, bisa. Yang namanya tangan bisa ngomong. Begitu juga kuping bisa ngomong juga. Begitu juga mata bisa ngomong juga. Karena itu bukan sesuatu yang mustahil. Itu bukan bagian seperti naik ke bawah tadi, bukan bagian seperti anak lahir ngedulin ibunya, bukan. Tapi tangan ngomong, mata ngomong, kaki ngomong, itu adalah sesuatu yang sifatnya jaiz secara akal karena Allah kuasa. Ini pembuktian pertama hadirin. Kemudian yang kedua, kan mulut atau lisan. Lisan itu kan anggota badan. Kalau kita lihat dari komponennya, pembentuknya atau terbuat dari apa, yang nggak beda jauh dengan apa yang ada pada tangan kita. Di dalamnya ada darah juga, ada sel-sel yang sama juga, ada saraf-saraf yang juga mirip-mirip. Kalau lisan aja Allah bisa gerakkan untuk mengucapkan suara, untuk berkata-kata, maka tangan, kaki dengan sel yang sama dan tubuh yang sama. Kemudian mata juga dengan sel yang sama atau dengan saraf-saraf yang juga mirip, itu pasti bisa juga Allah bikin ngomong, bersuara. Ini pembuktian yang kedua. Jadi sangat mudah untuk Allah membuat segala sesuatu yang asalnya tidak bisa berbicara, ini nanti di hari kiamat berbicara. Masya Allah.
Kita nggak bisa ngomong mulut kita, tapi yang ngomong kaki kita dipakai buat kemana? Nggak bisa ngomong lisan kita, tapi yang ngomong kuping kita. Kuping dipakai buat apa? Anggota-anggota badan ini semuanya nanti akan menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan kita. Bisa saksinya jadi saksi yang memberatkan kan? Di pengadilan begitu kan ya? Ada saksi yang memberatkan, ada saksi yang meringankan ya. Bisa saksi yang memberatkan, bisa saksi yang meringankan. Saksi yang meringankan, maka tangan ngomong, ya Allah, saya dipakai buat sedekah terus, saya dipakai buat ngelus kepala anak yatim tiap 10 Asyura, saya dipakai buat salam tempel sama ustaz. Amin nggak Pak? Pokoknya dipakai buat yang engkau ridho. Betul kata betul begitu, kata Allah, lisan iya ya Allah, tangannya yang ngomong jadi saksi yang meringankan. Tapi bisa juga saksi yang memberatkan kalau memang tangan itu dipakai di dunia buat sesuatu yang Allah tidak ridho. Fahfadh ya miskinu, fahfadh maka jagalah ya miskinu, wahai orang miskin, jami'a badanika, maka jagalah seluruh badanmu, khususon a'dha'ika sab'ati, khususnya anggota badan yang 7. Fa inna jahannama, maka sesungguhnya neraka jahannam laha sab'atu abwabin, ada 7 pintu, likulli babin minhum juz'un maksum, bagi setiap bab itu ada bagian yang terbagi. Wala tata'ayyanu litilkal abwabi illa man asallahu bihadil a'dha'is sab'ah, dan tidaklah akan selamat dari pintu ini kecuali orang yang Allah lindungi, bihadihil, orang yang Allah man asallahu, kecuali orang yang melindungi, menjaga, maksudnya melindungi hak-hak Allah, melindungi kewajiban-kewajiban Allah, bihadihi sab'ah, dengan anggota badan ini, bihadihil a'dha'i sab'ah, dengan anggota yang 7. Semua wajib kita jaga, termasuk juga syaraf kita, termasuk kulit kita, itu juga harus kita jaga, jangan sampai dipakai untuk mendurhakai Allah, maksiat kepada Allah. Lebih-lebih yang 7 kata Imam Ghazali. Yang 7 itu apa? Mata, mulut, kuping. Berapa tuh? 3. Mata, mulut, kuping. Kemudian tangan, perut, kaki, sama sejengkal di bawah perut. Burung. Farji. Berapa tujuhnya? 7. Khususnya yang 7 ini benar-benar dijaga. Kenapa? Karena 7 ini adalah perantara, atau 7 ini adalah sesuatu yang banyak menyeret orang ke neraka. Neraka itu punya 7 pintu. Neraka punya 7 pintu, dan rata-rata orang itu masuknya lewat pintu itu. Pintu mana dia? Pintu farji. Ya orang tanah tunggak mulu. Ngalamin Pak. Pintunya pintu mana? Pintunya pintu farji. Kemudian masuk neraka jahanam, pintunya pintu mana? Pintunya pintu kaki. Orang kaki buat nendangin mulu. Ya orang tukang minta-minta dia tendangin, nakiatin. Semua masing-masing itu ada pintu yang masing-masing itu menjadi bagian seorang terseret masuk ke dalam neraka gara-gara anggota badan yang 7 itu. Neraka punya 7 pintu. Kemudian surga, hadirin, surga itu punya 8 pintu. Kalau neraka berapa? 7, sesuai dengan anggota badan itu. Tapi kalau surga itu 8. Surga ini juga sesuai dengan 7 anggota badan ini. Orang yang paling banyak amalannya memang dari lisan. Kenapa dari lisan? Sering baca Quran, sering dikasih nasihat-nasihat, sering memberikan sesuatu yang sifatnya menyenangkan temennya. Ganteng banget lu bang hari ini. Kan orang senang bilang gitu ya. Itu namanya idkhalus surur. Contohnya pengen minjem duit. Dari awal dia. Orang lisannya dipakai, kebanyakan amalnya, perbuatan itu kebanyakan dari lisan, maka nanti dia masuk lewat pintu lisan ini, atau lewat pintu surga yang memang amal perbuatannya diperoleh kebanyakan dari lisannya, baca Quran, ceramah, dan lain sebagainya.
Ada yang dari kaki, ada juga yang dari tangan. Emang jarang banget ngomong dia, tapi tangannya aja. Tangannya pasti sedekah, tangannya pasti nulis, tangannya pasti apa aja pokoknya di share sama dia yang baik-baik, maksudnya masuk pintu surga lewat amal yang kebanyakan dari tangan yang baik ini. Tapi kenapa di surga itu 8 bukan 7? Karena setiap amal perbuatan harus ada niat. Harus ada apa Pak? Niat. Niat tempatnya bukan di tangan, bukan di mulut, bukan di kaki, tapi di mana tempatnya? Di hati. Maka ada pintu satu lagi namanya hati. Pintu surga itu ada 8 karena sesuai dengan anggota badan atau komponen badan kita, itu 8 itu bisa potensi kebaikan. Kalau neraka 7 cuma, karena 7 anggota badan itu bisa potensi keburukan. Yang 7 ini benar-benar harus kita jaga, jangan sampai ini kita gunakan untuk mendurhaki Allah. Perut juga, perut akan dimintai pertanggungjawaban. Apa aja dimasukin, sampai harta orang dimasukin, sampai itu harusnya duit sumbangan buat almarhum. Patung alamun dimakan sama dia nggak dibalikin. Nah maka perut itu yang akan nanti dimintai pertanggungjawaban. Jadi kita harus menjaga seluruh anggota badan kita seluruhnya, tapi khususnya yang 7 ini, karena kebanyakan orang memang keplesetnya di 7 anggota badan ini. Nanti secara urut, secara rinci akan dijelaskan oleh Imam Ghazali. Wahyal ainu wal udhunu wal lisanu wal batnu wal farju wal yadu wal rijlu. Apa yang 7 itu? Yang pertama mata, kemudian telinga, wal lisanu, lidah, lisan, wal batnu wal farju, kemudian perut dan farji, walwan wal yadu wal rijlu, dan tangan juga kaki. Ini 7 anggota yang nanti insyaallah akan dibahas pertemuan yang akan datang secara rinci. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.